Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sampai pada materi tentang perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Pada masuknya agama Islam di Nusantara sudah kita ketahui adanya beberapa teori. Berdasar bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah atau ke-7. Ini merupakan review dari materi sebelumnya. Pada saat perkembangannya belum pesat dan meluas, namun pada abad selanjutnya, terutama setelah abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, lebih jelas pada uraian-uraian berikut. Pada masa perkembangan dakwah Islam di Nusantara, ada 3 golongan yang sangat berperan penting. Yang pertama yaitu para pedagang, yang kedua para mubalik, yang ketiga adalah golongan sufi. Para pedagang ini berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia karena melalui merekalah agama Islam disebarkan, yaitu para pedagang yang berasal dari Timur Tengah atau dari Gujarat. Kemudian para mubalik ini juga sangat besar perannya. Mereka lebih ahli dan lebih tahu keadaan masyarakat dalam menyebarkan agama Islam. Para pedagang dan para mubalik ini menjadi satu. Para pedagang itu juga menyebarkan agama Islam sebagai mubalik. Dan sebagian mereka adalah golongan sufi atau ahli tasawuf, yang mereka itu dalam menyebarkan agama Islamnya sangat cocok dengan tradisi masyarakat di Indonesia. Kita akan lanjut pada perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang di daerah lain. Pada umumnya, buku sejarah menyebutkan perkembangan Islam bermula dari Pasai atau Aceh Utara. Orang yang berjasa dalam penyebaran Islam di Sumatera ini adalah Abdullah Arif, seorang mubalik dari Arab dengan penyebaran melalui berdakwah dan berdagang. Kerajaan Islam Pasai yang pertama didirikan tahun 1297 yang bernama Serambi Mekah. Kemudian kerajaan Islam tersebut tersebar ke daerah Pariaman atau Sumatera Barat. Dan ulama yang membawa penyebaran Islam di Pariaman atau Sumatera Barat adalah Syekh Burhanuddin. Penyiaran agama Islam dilakukan bertahap sampai di Sumatera Barat berkembang sangat pesat sehingga masyarakat mempunyai istilah adat bersendi syara bersendi kitabullah, atau yang artinya adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat adalah adat yang bersendikan Islam, artinya Islam menjadi dasar adat. Kemudian sekitar tahun 1440 Masehi, Islam masuk ke Sumatera Selatan. Yang membawa syiar Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang memberi surat kepada Raja Abdillah atau Aryadillah atau Arya Damar, yaitu Bupati Majapahit di Palembang. Atas arahan dan petunjuk dari Allah, saran Raden Rahmat dilaksanakan oleh Aryadillah sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik. Berikutnya kita akan lihat perkembangan Islam di kerajaan di Kalimantan. Di Kalimantan ada beberapa daerah yang menjadi pusat penyebaran Islam, antara lain di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Di Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, pembawa agama Islam ke sana adalah para pedagang, bangsa Arab, dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh, yaitu tahun 1478. Kemudian di Kalimantan Barat yang dimasuki Islam pertama-tama adalah daerah Muara Sambas dan Sukadana. Pembawa penyebaran Islam di Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, dan ulama dari Palembang. Pada tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, didirikan Panembahan Giri Kusuma yang memerintah di sana pada tahun 1591. Kemudian di Kalimantan Timur dengan berpusat di Kutai, agama Islam disebarkan oleh Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Kemudian di daerah Maluku, kerajaan Islam dimulai pada abad ke-15, yaitu tahun 1400 sampai 1500 Masehi. Daerah yang mula-mula dimasuki Islam adalah daerah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Raja-raja Muslim pada saat itu merupakan satu keturunan dan semuanya mendukung dakwah Islam. Raja Ternate yang sangat terkenal adalah Raja Ternate ke-12 yang bernama Malomatia, yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1357 Masehi. Kemudian beliau wafat digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang memerintah tahun 1465 sampai 1468. Kemudian perkembangan Islam di Papua ini berjalan agak lambat. Di Papua, perkembangan Islam dipengaruhi oleh raja-raja Maluku dan para pedagang yang datang dari Maluku sampai ke Irian. Daerah yang dimasuki adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Selanjutnya, kerajaan Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, kerajaan Islam dimulai pada abad ke-16. Dakwah Islam di sana dibawa oleh Datuk Ri Bandang. Daerah yang mula-mula dimasuki Islam adalah Goa atau kerajaan di Sulawesi Selatan. Pada saat itu, sebelum adanya syiar Islam, kerajaan-kerajaan di sana adalah para penyembah berhala atau animisme, agama nenek moyang yang ada di sana. Kemudian Raja Goa yang bernama Kareng Tonigalo memeluk Islam sehingga dakwah Islam tersebar di kerajaan Goa. Setelah masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah wafat, Sultan Alauddin digantikan oleh putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Dakwah Islam di Sulawesi berkembang ke daerah lain seperti Talo dan Bone pada tahun 1605 Masehi, dan akhirnya pada abad ke-17 agama Islam merata di daerah Sulawesi. Kemudian kita akan lihat perkembangan kerajaan Islam di daerah Nusa Tenggara, yaitu di Lombok dan di daerah Nusa Tenggara Timur. Tahun 1540,
Islam masuk ke Pulau Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis dan Jawa. Di Lombok, pemeluk agama Islam dimulai oleh suku Sasak pada permulaan abad ke-16. Tokoh yang sangat terkenal di sana adalah Sultan Prapen, yaitu putra Sunan Giri. Kemudian Islam berkembang ke Nusa Tenggara Timur pada abad ke-19. Daerah yang dimasuki dakwah Islam adalah Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Kemudian di daerah sekitaran Nusa Tenggara, Islam juga berkembang ke daerah Bali, yang saat itu tokoh yang menyebarkan adalah Sayyid Muhammad Al-Aidrus dan Sayyid Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Yang terakhir adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Islam berkembang pesat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur, Islam masuk pada abad ke-11 dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Mula-mula daerah yang dimasuki adalah daerah pesisir utara Jawa Timur, ditandai dengan adanya batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Tokoh yang terkenal yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dakwah Islam menyebar ke Jawa Tengah. Kerajaan Islam atau Kesultanan Islam pada saat itu adalah Kesultanan Demak yang didirikan tahun 1500 Masehi, menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Tengah dengan adanya para wali, yaitu Wali 9 atau Wali Songo. Dakwah para wali menjadi syiar pesatnya perkembangan Islam di Jawa. Para wali memiliki sikap yang santun, penuh wibawa, dan bijaksana dalam mengajarkan Islam. Mereka mengintegrasikan budaya yang ada pada saat itu dengan ajaran-ajaran Islam. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren yang menjadi basis penyebaran Islam. Kemudian Sunan Derajat mengorganisir zakat, infak, dan sedekah untuk fakir miskin. Sunan Kudus menguasai ilmu tauhid, ilmu fikih, dan merupakan hakim tertinggi dan panglima militer Kesultanan Demak yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Nusantara yang mengajarkan atau mempersatukan para santri dari berbagai daerah di Indonesia. Sunan Muria merupakan guru tasawuf yang berdakwah kepada masyarakat kalangan bawah. Sunan Kalijaga berdakwah melalui seni wayang kulit yang dekat dengan golongan para petani dan para buruh. Dan Sunan Gunung Jati sebagai Syarif Hidayatullah berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Demikian bagian ketiga yang kita pelajari dalam sejarah Islam di Nusantara ini tentang perkembangan dakwah Islam di berbagai kerajaan di Nusantara. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya.